Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu akan kesempatannya, waktunya untuk bisa menghadiri diseminasi di 7 jurus BK. Jadi kemarin itu saya dan beberapa guru dari SMK, SMA lain itu dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan 7 jurus BK hebat di Hotel Icis Budget. Monggo Pak, saya bisa berdiri. Kemudian itu pelatihannya dilaksanakan selama 4 hari, Bapak Ibu. Itu dari hari Sabtu jam 1:30 siang sampai hari Selasa jam 1:30 siang juga. Jadi full 4 hari. Di situ kami menginap dan diajarkan beberapa jurus BK. Ada 7 jurus. Tapi di sini kami nanti diwajibkan untuk mengaplikasikannya ke siswa 2 jurus saja. Dan di sini saya akan melaporkan kegiatan yang kemarin. Tapi sebelum itu saya pengen berbagi lagu ke Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri. Nanti ada goyang-goyang sedikit nggak apa-apa gitu. Ya goyangnya seperti malam sakiman. Nanti mengikuti saja ya Bapak Ibu. Oke, salah. Dan teman-teman diajarkan 7 jurus BK hebat. Ada 7, tapi di sini kami diajarkannya dengan metode pembelajaran, ARKA. Jadi model pembelajaran ARKA itu ada aktivitas refleksi, konseptual, dan aksi. Di sini ini tuh mencakup 3 gaya belajar siswa. Jadi ada 3 gaya belajar siswa yang kita tahu itu kan ada 3 ya, itu ada auditori, terus kinestetik sama visual. Dan ARKA ini itu mencakup keseluruhannya karena di aktivitas itu pertama kali biar membangun suasana itu biar tidak terlalu garing. Waktu dikasih materi itu murid diajak buat melakukan aktivitas yang tapi berhubungan sama materi. Jadi bisa games juga bisa, atau mungkin bisa mengikuti kayak ngerjain limit kayak gitu. Intinya yang aktivitas untuk membangun minatnya siswa. Kemudian dari aktivitas itu nanti kita refleksikan. Karena kan aktivitasnya berhubungan sama materinya, jadi otomatis refleksinya itu merefleksikan materinya. Jadi kayak kita tipis-tipis
nyerempet ke materi mulai masuk. Jadi enggak ketika masuk terus langsung membahas materi, tapi kita tipis-tipis gitu. Terus kemudian setelah refleksi kita masuk ke konsepnya, kita ngasih materinya. Jadi berdasarkan ilmu berdasarkan teori A, teori B gitu. Jadi mulai masuk konsepnya di situ. Dan ketika di aktivitas refleksi sama konseptual, di sini konseptualnya itu bisa digunakan pakai PPT bisa. Seperti ini PPT. Terus nanti kan otomatis Bapak Ibu menjelaskan. Dan di sini kan udah dapat dua, visual sama auditory. Visual dari siswa melihat paparan, auditory mendengarkan dari guru menjelaskan itu. Kemudian di aplikasi atau pengaplikasian dari materi yang sudah disampaikan ini masuknya ke kinestetik. Jadi di ARKA ini mencakup 3 metode model pembelajaran yang dibutuhkan sama siswa. Seperti itu. Kemudian langsung masuk ke 7 jurusnya ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin memperkenalkan secara umum dan di sini kenali potensi. Di potensi ini siswa itu diajak, memang targetnya kita di 7 jurus ini itu adalah siswa. Jurus 1, 2, 3, 4 itu siswa, 5, 6, 7 itu untuk guru dan karyawan. Itu kemarin gajinya seperti itu. Kalau dikenali potensi ini, siswa itu diajak untuk mengisi link dari Aku Pintar. Mungkin dari Bapak Ibu guru udah ada yang tahu Aku Pintar. Di Aku Pintar itu kan ada mengenali belajar, ada kecerdasan majemuk, terus ada DISC, dan siswa diminta untuk mengisi link itu. Dan insya Allah link itu akurat, asal siswa jawabnya jujur, bukan contoh-contohan, bukan asal klik. Memang ada banyak Bapak Ibu, ada 12 halaman, ada 12 laman yang harus diisi. Tapi itu kalau misal diisi, Bapak Ibu juga bisa mencoba. Nanti akan saya bagikan linknya. Nanti kalau Bapak Ibu ngisi, nanti bisa keluar hasilnya. Nanti persentasenya gaya belajar, nanti setiap orang kan punya gaya belajar masing-masing. Cuma ada yang kecenderungannya gimana gitu. Dan ini bisa membaca itu dari link Aku Pintar. Kemudian ada tes majemuk dan sebagainya, ada DISC juga. DISC itu untuk lebih ke karir, karena D itu dominance, influence, S itu steadiness, C itu compliance. Dan dominance ini kan berarti artinya dia itu tidak bisa dibawahi, dia harus menjadi atasan seperti itu. Jadi di Aku Pintar ini ada tes yang mengarah ke karir. Kemudian yang jurus yang kedua itu tentang kelola emosi. Cara mengelola emosinya siswa, tapi di sini siswa diajarkan untuk mulai mengenali emosinya sendiri. Karena kalau misal siswa belum bisa mengenali emosi kan otomatis belum bisa ngatur, belum bisa kontrol. Di sini siswa diminta untuk kamu tuh marah itu kalau apa sih gitu. Jadi diminta untuk mengenali itu. Makanya ada juga iMessage. Jadi saya marah ketika apa, saya tidak suka ketika apa gitu. Karena supaya siswa bisa mengenali. Karena kalau misal siswa tidak bisa mengenali, otomatis dia tidak bisa mengontrol. Gitu. Terus itu juga ada peta emosi macam-macam emosi, ada happy, ada excited, terus juga ada roda pilihan. Roda pilihan itu diisi sama siswanya sendiri. Jadi setiap siswa untuk mengatasi emosinya itu pasti beda-beda. Misalkan untuk mengatasi emosi ketika excited, misalnya ketika dia merasa wow banget, siswa itu kan pasti pilihannya beda-beda untuk cara meredam excited itu. Excited memang baik, tapi ketika excitednya terlalu excited itu kan akan mengganggu. Dan setiap orang pasti punya peredamnya masing-masing. Entah dia harus duduk sendiri, entah dia harus teriak ke mana-mana, misal teriak di atas gedung atau di mana. Terus seperti kayak sedih juga, setiap orang itu kan untuk meredam kesedihan juga berbeda. Ada beda-beda cara, dan ini makanya nanti yang mengisi siswa seperti itu. Kemudian ada yang jurus ketiga, bukan resiliensi. Resiliensi itu seperti bola bekel ya, bola basket. Jadi memantul. Harapannya ketika diajarkan itu siswa ketika dapat masalah, siswa ketika dapat tekanan dari guru atau dari temannya, itu siswa bisa bangkit lagi. Gitu. Jadi ada resiliensinya, ada pantulannya.
dia semuanya sendiri, orang tuanya juga akan kalah. Dan ini juga ada beberapa murid yang seperti ini ya, beberapa murid-murid kita yang juga mengalami yang seperti ini. Jadi orang tuanya kalah karena pola asuhnya itu dari orang tua tidak ada ketegasan, juga pola asuhnya itu terlalu keras gitu. Jadi anaknya itu mental. Dan di resiliensi ini diajarkan juga ke siswa, walaupun siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi tetap tujuan mereka itu tetap harus ke pendidikan yang pesertanya mencerahkan. Jadi biar siswa itu ada keinginan untuk, walaupun pola asuh saya seperti ini, walaupun mungkin didikan dari orang tua seperti ini, tapi aku harus lebih bangkit lagi. Jadi jangan sampai dari didikan, jangan sampai dari latar belakang itu jadiin alasan buat siswa untuk down. Lebih ditekankannya seperti itu. Kemudian ini setelah tadi diajarkan resiliensi, kita juga mengajarkan siswa tentang konsistensinya. Seperti apa? Kalau konsistensi ini di sini yang dibutuhkan bukan hanya dari peran guru atau wali kelas saja, tapi juga dari guru-guru yang lain, karena di sini posisi guru untuk menjaga konsistensi itu bukan sebagai motivator, tapi sebagai inspirasinya mereka, yang memberikan inspirasi atau inspirator, supaya siswa itu melihat ada role modelnya. Oh, guru gue ini kok. Jadi tidak hanya memberikan motivasi aja, tapi kita mencontohkan. Dan ini wajib semua guru, tidak hanya wali kelas, tidak hanya guru BK, tidak hanya wakil siswaan atau kepala sekolah dan sebagainya, tapi semuanya. Kemudian ini contoh dari merubah kebiasaan guru, dari contoh yang kecil. Di sini ada cara kecil, misalnya yang di video atau isyarat, betul kebiasaan itu jelas terlihat. Misal kebiasaan bangun pagi, dikasih jam aja, bangun paginya itu jam berapa. Misal bangun pagi adalah jam 5, berarti di video isyaratnya itu kebiasaan untuk bangun jam 5 seperti itu. Kemudian lihat di keinginannya, betul kebiasaan itu menarik. Jam 5 itu ada apa sih? Kamu bisa apa? Misal nonton TV dulu, atau mungkin kalau dulu yang sekarang itu mungkin yang masih di Trans 7 mungkin nonton acara Islam itu Indah atau apa gitu, atau yang lainnya, atau nonton SpongeBob atau apa gitu. Kemudian ini yang dibikinnya yang ringan aja ya Bapak Ibu, jangan terlalu berat. Kemudian yang kemudahannya, diberikan kemudahan biar diri kita ini yang bikin diri kita sendiri Bapak Ibu. Gimana sih biar bisa bangun jam 5 tadi kan pengen bangun jam 5 biar bisa langsung sponsor. Gimana sih caranya? Oh berarti minta tolong ibu buat bangunin kayak gitu. Atau mungkin pasang alarm. Kalau nggak bisa alarm berarti misal pasang beli jam breaker yang banyak atau gimana gitu. Jadi harus cari kemudahannya. Jangan yang sulit, jangan yang muluk-muluk dulu, tapi yang penting dulu. Kemudian rewardnya bukan sebagai membuang-buang uang, tidak, tapi ini reward. Oh, aku bisa nih bangun pagi. Jadi di sini akan timbul rasa konsistensinya. Tapi ini dari diri sendiri. Dan di sini bisa diajarkan siswa, bisa dari yang dasarnya dulu aja, yang ringan-ringan aja, yang jangan terlalu muluk-muluk kayak gitu. Mungkin dari kebiasaan bangun pagi atau kebiasaan menaruh handuk misalnya, atau mungkin kebiasaan menaruh barang-barang yang kecil, jam, kunci motor misalnya kayak gitu. Terus kemudian yang kelima itu jalin koneksi. Dan kelima ini hubungannya ke Bapak Ibu guru karyawan, guru dan karyawan. Jalin koneksi ini lebih ke komunikasinya Bapak Ibu. Karena kalau semisal komunikasi tidak bagus, komunikasi tidak efektif, pasti koneksinya akan jelek. Kalau semisal Bapak Ibu komunikasinya bisa aktif, komunikasi aktif itu kan ketika kita mendengarkan, tapi juga kita kasih umpan balik, nggak cuma dengar diam gitu. Terus juga ketika berkomunikasi juga mungkin akan menampilkan ekspresi atau gestur tubuhnya juga, dan ini juga mempengaruhi. Karena kalau semisal komunikasi tidak bagus, kemudian asif, pasti yang ngasih info, yang mengajak komunikasi itu juga akan males
sehingga koneksinya pasti akan kayak tidak terlalu kuat gitu. Sedangkan dalam sekolah koneksi itu dibutuhkan, apalagi antara guru dan karyawan. Karyawan itu berarti yang apa namanya di TU itu kan dibutuhkan. Jadi gitu. Dan kemudian yang keenam, bangun kolaborasi. Setelah koneksi terjalin, koneksinya dapat, komunikasinya bagus, timbullah kolaborasi kerjasama. Kerjasama bisa nih, misal kayak tadi nih dari wali kelas, terus apa namanya otomatis kan wali kelas sering tuh dapat aduan-aduan dari guru kelas, guru mapel. Misal muridnya nggak bisa diem atau gimana. Dan ini kalau misal wali kelasnya cuma kayak gitu kan guru mapel males gitu kayak ngasih infonya lagi kayak belum bisa gitu. Beda kalau misal wali kelasnya langsung ngambilin atau langsung kayak berarti gimana itu kan pasti akan timbul koneksi, akan kayak guru mapelnya itu pasti akan senang gitu, lebih senang kayak ngasih info apa sekecil apapun. Nanti kalau misal sudah timbul koneksi yang baik, pasti kolaborasinya juga bisa. Kalau berarti misal, Yus, Bu, mana misal anakmu ini calling ya misalnya, atau Bu, mana misal anaknya juga ini ya misalnya. Itu kan ada kerjasama di sini. Kemudian yang terakhir menata situasi. Menata situasi ini berhubungan sama kebijakan yang dibuat. Karena kita pasti sudah bisa mengenali anak itu ancamannya seperti ini. Kalau misal kita begini, pasti nanti efeknya mungkin anak akan dibuat kayak atau gimana. Kemudian setelah ada analisa seperti itu, pasti kan kita ada tuh inspirasi untuk membuat kebijakan. Dan kebijakan itu yang buat kita bisa menata situasi. Seperti itu. Dan kemarin saya sudah mengaplikasikan jurus yang satu sama yang kedua. Jadi yang pertama itu yang mengenali potensinya. Cuman memang kendalanya di potensi ini itu kan ada 4 link itu. Yang pertama itu gaya belajar, kedua itu kecerdasan majemuk, yang ketiga itu dari cek, dan yang keempat itu tentang kepribadian. Dan ini masing-masing ada 12 halaman. Itu butuh waktu yang cukup banyak. Jadi tidak bisa satu kali pertemuan selesai. Karena JP kita juga terbatas di Bapak Ibu. Jadi harus beberapa kali pertemuan untuk mengisi link ini. Sebenarnya bisa Bapak Ibu kalau semisal mungkin dari anak punya apa bekal ketika di SMP itu ada tes bakat minat dari psikologi apa atau dari pendidikannya dulu itu bisa. Tapi kalau semisal dari SMP belum ada itu berarti kita harus mulai dari nol. Dan ini yang butuh cukup waktu yang banyak. Wali kelas bisa pakai ini, guru maka juga bisa pakai ini karena ini berhubungan juga sama gaya belajar. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi? Karena kalau misal kita hanya menyampaikan materinya cuma menjelaskan toh, siswa pasti akan bosan. Beberapa siswa bisa mendengarkan dengan baik, tapi beberapa juga pasti ada yang kayak jalan-jalan kemana-mana. Kemudian yang jurusan kedua itu kelola emosi. Karena beberapa juga dari kasus di Bapak Ibu ditemui di kelas-kelas itu ada yang kayak saling kaku, emosian antar sesama teman, bahkan juga ada yang nggak suka sama guru atau gimana karena jengkel. Dan di sini saya coba ngajarin anak-anak itu yang di roda roda pilihan sama yang di iMessage-nya, dan itu bertukar pesan biar supaya sesama teman yang teman-teman satu kelas itu ngerti, oh temanku nggak suka kalau aku kayak gini, oh temanku nggak suka ada misal cerewet di kelas misalnya. Jadi biar situasinya juga bisa terkondisikan Bapak Ibu, dan supaya anak-anak itu bisa saling menjaga. Karena kalau misal hanya kita atau yang minta untuk dipahami itu kan pasti juga nggak bisa, atau mungkin kita yang memahami itu juga kita capek kan. Jadi saling bertukar. Waktu itu seperti itu. Ini hasil dari fotonya. Ini yang kendalanya yang tadi. Yang kemarin juga yang saya menemui kendala ketika praktek juga ada lingkungannya, karena kan di emosi itu butuh juga ketenangan di Bapak Ibu untuk kayak menganalisa, mengungkapkan aku ini gimana sih. Misal ketika sedih biasanya itu aku kayak gimana sih biar tenang kayak gitu. Itu kan butuh ketenangan. Cuma waktu itu lingkungannya masih tidak kondusif, jadi rame gitu. Jadi kurang gurunya di situ.
dengan kebinekaan background anak-anak kita mengenai ini sangat ada positifnya. Itu positifnya kita tahu, jadi permasalahan yang mereka hadapi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial kita tahu, tapi untuk waktu yang lama. Soalnya apalagi kejujuran kata-kata dengan tadi kan tingkat harus jujur dalam mengisi link baru kita bisa mendeteksi awal. Padahal anak-anak sangat luar biasa kreativitasnya tidak sama seperti itu. Jadi pertama yang jadi saya mungkin ada ragu untuk mereka bisa mengisi dengan jujur. Itu biar PR semua dari rasa tidak cuma aplikasinya tetapi PR kita semua. Dan yang dijelaskan sampai nanti tentang kolaborasi dan kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, guru BK, tolong ketua jurusan juga sampaikan di situ karena jurusan juga ambil mendengarkan semuanya. Terutama ketua jurusan yang akuntansi, oke baik. Itu sangat itu juga itu kolaborasi ini sebenarnya kan walaupun memang kita seperti murid gitu kan, karena kan pasti ada tuh dimana kita lebih nyaman untuk berbagi cerita ke siapa, cuman kan itu tidak mengharuskan kolaborasi kita nggak, walaupun apa namanya mungkin kayak seperti murid sih, walaupun misal kayak lebih enak nih, lebih deket kayak kemana-mana mending sama iya aja lah kayak gitu, karena gampang dijaminnya, bukan berarti kayak main circle-circlean gitu di Bapak Ibu kayak gitu. Jadi ini lebih ke kolaborasinya ke teman, sebenarnya nggak hanya yang dulu kayak TU itu juga bisa, Pak Argi kayak gitu, Pak Sugeng itu juga termasuk kolaborasi karena kolaborasi dengan Pak Argi ada kolaborasi Pak Sugeng kolaborasinya dengan memberikan info muridnya harus guru mapel ke wali kelas, tapi ini juga bisa anak-anak itu ke wali kelas, terus si A, si C, akhirnya kan simbiosisnya dari anak kita tahu karakter masing-masing. Jadi terdeteksi misalkan guru ini bisa nggak, bisa ngajar dan sebagainya atau penguatan ilmu. Tapi kita kan tidak bisa langsung, misalkan kalkulasi A seperti ini, kita kan tidak bisa langsung menang. Iya, harus disaring dulu, kita observasi dulu. Ternyata dari sana baru terima kasih Tias. Dari Bapak Ibu yang lain ada kayaknya. Ini Bapak Ibu mau katakan? Harus tambahkan dulu ya. Kelihatannya kalau tadi sudah di luar kepala materi yang disampaikan sama aku ya. Kayaknya udah dengar dulu ya. Sebenarnya itu begini loh. Saya tuh punya kayak gitu. Tidak cuma sebenarnya itu karakter anak sekolah itu kepala sekolah. Aman Terus ini ada promosinya yang membentuk karakter anak tidak cuma BKN, tapi ada juga karena dia masuk ilmu-ilmunya ya Pak Bida. Karena jadi tidak mengajarkan tentang dan sebagainya, tapi juga pembentukan karakter. Karena kalau tidak mau basic dari semuanya adalah itu semua dibuat. Jadi mungkin pada saat dengan BK terus kesiswaan dua itu menggodok bareng suatu materi yang bisa kolaborasi, incubate kolaborasi sehingga mewujudkan tujuh tapi yang coba biasa ya, maksudnya dengan 7 jurus yang cukup ada, apakah dari BK mungkin BK ya konteksnya itu tuh sudah memberikan itu menjadi sesuatu cara yang efektif untuk bisa respon siswa, misalnya menjangkau siswa gitu. Nah, untuk bahasa Indonesia
juga mungkin ada saya yakin juga memang kondisi semacam psikotes or something ini tuh memang tidak selalu jujur sih, kadang ada yang isinya sesuai preferensi atau cita-cita dia ya, terus sebenarnya ini A, terus sebenarnya D gitu ya, apa yang mungkin kita sudah pikirkan, aku juga setuju sih kolaborasi itu sangat menolong, tapi kalau hanya sebuah ide kan gak jadi penerapan yang praktis gitu, jadi ya mungkin lebih ke bertanya dan apa yang kita akan kerjakan untuk bisa merealisasikan 7 jurus ini secara efektif dengan kondisi lingkungan dan siswa yang kita punya dan berbagai tantangannya dan mungkin salah praktisnya ya dengan kolaborasi baik wali kelas ataupun semua guru terutama yang memang terlibat di agama betul juga MTS itu juga boleh mungkin atau salah praktisnya ini sih Bu, kalau emang si tes itu menolong untuk bisa menentukan strategi selanjutnya kan mungkin kalau serentak kan susah mungkin bisa dibuat aja misalnya minggu pertama bisa kelas 10 dulu atau minggu kedua kelas 11 dulu jadi enggak serentak dan setelah mengisikan guru juga bisa memberikan hasilnya dan coba diskusikan dulu sama wali kelas strategi mana yang bisa diusahakan di setiap semesternya gitu karena kalau langsung tiga tombol kok kayak tidak angkatan itu cukup atau lagi itu bisa ada diisi dengan kolaborasi yang mana dulu yang tak tahu tapi sesuai tingkatan misalkan pas 11-12 administrasi yang pas 10 mungkin oleh lokasi seperti itu ya misalnya kayak PM3 itu kan kita butuh ini ya dia balik kelasnya tak terima jika mungkin dia bisa ke tombol tadi psikolog daripada tombol administrasi ya sebenarnya Pak, sebenarnya ini meluas ya sebenarnya saya pilih sama Pak Sejus Pak Sejus malah itu mentalnya sangat-sangat dibilang ngaji, di bawahnya ngaji mereka banget gitu loh jadi sebenarnya itu mereka itu anak-anak yang berkualitas saya yakin mereka anak yang berkualitas karena tidak ada yang abnormal tidak ada yang abnormal tidak ada yang namanya disabilitas dan sebagainya disabilitas kan tidak cuma cacat tubuh tapi kan sebagainya tapi saya ketika di sini terus terkontaminasi satu teman saja akhirnya mereka ambil contoh gitu contoh sama contoh di kelasnya saya sama di kelasnya bukan di kelasnya Bu Anu itu aku sebenarnya itu luar biasa aku sebenarnya mau sama akuntansi tapi karena awas saja dari omongan akhirnya pindah ke sebuah pemasaran itu dia basket dia di sini belum bisa menyalurkan hobinya terus terkontaminasi dengan teman-temannya yang seperti itu akhirnya prestasi ya itu akhirnya terbuka ya gasnya itu yang saya sih segini itu yang kayak gitu terus yang kalau di aplikasi masih bisa saya ini misalnya kalau masuk ke buku atau meskipun anak satu pun bisa di aplikasi kita belum kedalam yang terus langsung ke tapi kan sesungguhnya di yang di pemasaran seperti itu anaknya bagus tapi contoh kita tugasnya Bueri saya kasih tugas seperti itu bersama langsung ke saya maka saya tidak answer tapi langsung ke saya berarti kan mereka sebenarnya itu baik 10 PM 4 sebenarnya itu bagus berarti 10 PM kemarin saya 4 ya bersama langsung ngomong sama saya padahal saya tidak pernah mengajar sama sekali dan tapi 28 lainnya itu nah itu yang membuat kontaminasi ya ada sih tapi akan masalah tidak 12 ya sampai 23 sampai 5 akhirnya ilmunya kayak gitu duduk kalau jenengan tadi duduk mohon maaf bu tapi masalah duduk itu kakinya di atas buku di atas dulu jadi roknya kesingkat bersingkat semuanya itu sih tidak ada mau saya nggak usah nanti begitu adalah dulu repot dia main game seperti ini sama kaki di atas prokes sudah kesingkat saya masuk dan ini anak sudah masuk saya kalau jadi
saya bilang seperti itu. Nggak mulus kok, tidak ada rangkapannya. Turun berapa? Bapak jangan membayangkan ya. Enggak. Kasih kode ya, jangan. Kita semua jauh. Itu ada ya. Gak laki-laki gak perempuan, tapi pola duduknya itu yang membuat saya miris. Yang laki-laki hanya di atas kayak dua minggu, yang perempuan seperti itu. Dan aku sampai sebelum buka laju apa siapa kan langsung tidak kemana-mana. Satu itu satu fokus sudah titik. Gelala kok ya, itu ya. Misalkan, saya udah misalkan. Makanya saya tanya sama pemerintah ini BK, ambil seperti apa kemarin. Bulan balik PM3, PM4, bulan balik PM3, PM2 sama malah beresnya PM2 kan tidak terlalu apa namanya expose. Yang paling usil kan PM4 kayak berhubung PM2 ngeplan untuk ngeplan yang ngaman dulu. Seperti tinggal kalau saya itu pas besar karena kayak kemarin pas studi F itu 11 yang paling banyak itu F kan 3 muat lah biasanya kalau studi bukan saya bukan yang akuntansi itu basicnya tuh udah cuma besar komisikan sana kalau Rifki tapi kan ya bu, bisa paham nah kita punya kan yang mana ya mas Mano anak-anak kelas 11 kelas 1 masih apa kok bagus kenapa kan anak-anak nah anakku sebenarnya luar biasa yang saya nikah Belanda Ali Bagas sama tuh gak nakal ya maksudnya ini loh sisi Ali mohon maaf ya tapi terlalu berbicara Ali makan kira-kira nah kira ngomel keranda kita ngomel serang makan dia bu makan semoga kali Alex semangat kira-kira seperti itu nah seperti itu kalau yang nanti nah kalau yang masuk itu kan malah circle ya bisa masalah circle itu masih bisa dibina saya kira sih aku kan menjurus kalau masuk juga bukan sama saya kalau saat kayak aku nggak usah mungkin saya kok ada itu loh kan sama aku nggak tahu saya kenapa aku nggak tahu saya kenapa saya beri kamu mas berarti lo aku buang sih gitu dulu banget saya belum sama belum saya sama dia langsung dulu anaknya tak itu semangat Berarti itu kolaborasi. Tapi tidak hanya sebatas apa namanya nutupi aja di BPK. nggak bisa Semua guru. Berarti diharapkan di sini kan kalau yang muda langsung ikut membina. Tidak hanya langsung ini anak itu langsung anak itu sekarang nggak mau kok diomelin kok Kenapa sih nanti bales? dan diomelin tuh percuma jadi kita langsung ngamuk-ngamuk pun sudah percuma saya juga merasakan saya duduk langsung saya jamin seperti itu berarti ngamuk-ngamuk itu percuma soalnya cuma mau di rumah dia juga dia mau gitu jadi nggak bisa pendekatan sebenarnya ya sementara ya itu rohani dulu ya saya kira rohani aku sama rohani bekerja keras perutnya jajaran sambil banjir tapi kalau yang lain juga sudah sama. Terima kasih ya yang Bapak Ibu. Bu minta mau sama BK ini slide ketiga. Kita kan dua yang ada make it real, make it easy, make it happy. Dan bukan setelah ini. Ini Bukan lagi. Lagi. Nah ini dia. Nah ini tuh kan Bu, saya pernah baca buku, ya, judulnya Ikigai.
Dia ambil dari ini, nggak mungkin ini dari Ikigai atau Ikigai dari ini ya. Nah, Ikigai itu kan salah satu dari beberapa buku tentang self development psychology. Which is itu tuh sebenarnya untuk anak atau orang dewasa ya, umur 17 plus. Karena ini kan membutuhkan kesadaran bagi dan kesadaran setelah anak kita dengan background yang macam-macam seperti itu kan, untuk menumbuhkan rasa kesadaran itu kan agak susah. Iya. Nah, untuk menerapkan ini ke anak-anak kita tuh, dari anak-anak kita tuh kayak punya tipikal yang harus ada reward, tapi rewardnya bukan seperti ini, bukan yang make it satisfying, tapi reward yang kayak gitu yang harus ada. Nah, sebenarnya itu beda, membiasakan seperti itu. Kamu bagus, nanti kamu dapat ini, kamu dapat ini. Karena kalau misalnya ini saja, sepertinya agak kurang dewasa buat anak-anak kita mau ya melakukan seperti ini. Kalau kita sudah biasa, ya pasti bisa. Tapi kalau anak kita yang rewardnya intangible ya seperti itu. Terus misalnya saya ya menyampaikan ini dan tadi saya sampaikan, kamu boleh kasih reward kamu kayak gitu kebiasaan kamu yang memang kamu sering berhasil, itu bagus kan? Kalau saya biasa. Kalau semisal rewardnya itu kan berbeda ya Pak. Kalau semisal rewardnya itu bersifat membangun itu berarti kayak biar itu konsisten. Di sini kan kita menekankannya biar konsisten dulu. Tapi konsistennya bukan konsisten karena reward, tapi konsisten kebiasaan rewardnya. Kalau semisal dipakainya reward terus bagus apa enggak, berarti di sini rewardnya yang harus lebih dikontrol. Jadi soalnya gini, kalau semisal lebih kayak terlalu sering dikasih reward juga itu kan nanti teman. Nanti kayak jadi seakan-akan nanti nggak mau kalau nggak dikasih. Jadi sini yang ditekankan bukan di rewardnya dulu Pak, tapi yang di konsistennya. Kalau semisal anak dilihat sudah konsisten, berarti rewardnya agak jangan dikasih dulu, tapi lebih dikasih inspirasinya di sini. Di sininya Pak. Jadi bukan hanya diomongin terus kayak bagus ya, bla dipuji-puji, jangan, tapi dikasih inspirasi juga. Kayak kamu itu kalau misal terus-terusan kayak gini, nanti tuh kamu nantinya akan seperti ini. Jadi anak tuh bisa mikir, oh oke, ini tuh buat aku. Pernah Mister, saya tuh ngasih reward ya, pulpen yang standar, kita perlu standar. Anak-anak tuh pakainya yang Apple. Apel, gambar apel. Yang lincip. Berarti kan saya kok iso milih ya? Kok iso ya milih kayak gitu? Bu, kok kayak apa bu? Gambarnya standar seperti apa? Sabur semata sama anak saya. Oh, boksi ya. Memang. Jadi anak sekarang kalau kasih buat seperti itu, kadang nyanyi-nyanyi dulu. Tapi kan kita nggak bisa beli minimal budget. Minimal budget. Misalnya ngasih es krim setiap hari saja macam luar biasa ya Bu ya. Loh, misalnya kamu ngasih satu pas es krim loh. Terus sebenarnya om juga ini repot lah. Yang saya masih belum masalah itu yang perlu masalah periodnya. Jadi memang harus konsistensinya tidak langsung seperti itu. Di anak-anak kita memang luar biasa. Jadi kesadaran susah sekali, harus ada motivasi macam-macam. Saya tidak berkurang dulu, saya sudah seperti itu. Katakan biasanya sama kasar. Awak mungkin kalau SMA Swadaya itu yang punya cuma 2% saja. Dan semuanya cuma menengah dan menengah lagi. Tapi kalau SMA Swadaya menengah tengah dan menengah atas, mungkin SPP sampai tanggal 10 sudah masuk. Gak mungkin sampai utang-utang dan sebagainya masuk itu loh. Berarti kan kondisimu menengah ke bawah. Tapi kok kenapa ya? Kan kamu boleh bicara, kamu banyak
perawakanlah so kan kata background keseluruhan ibu saya benar kayak itu musim ini dulu ini cuma sarana kasar sekarang itu belajar gitu banyak dan dulu kan cuma mendampingi sebagai pendamping kan mungkin kamu lebih pintar dari saya mengakui berapa paham kita sama-sama belajar kalau kamu tuh tahu etika itu tahu gitu tahu kamu tuh memang tidak punya di sini kelas baru sih buat belajar asal mereka cicis karena TPW pulangnya ngomong karena sampai saya bilang seperti pulangnya kalau ngomong terus kamu tanggung jawab sama orang tua itu bagaimana orang tua itu kamu merasa tidak mampu kan orang tuanya mencari 275 bulan lagi anak-anak sampai bilang seperti itu kan itu rasa sebenarnya tapi anak-anak nggak terkena langsung iya gitu itu berkesan dan susah makanya kan tadi ya ketika kesadaran kurang kita sadari apa sih yang membuat sadar mungkin reward tapi apakah kalau misalnya berpindah di kantor kan dampaknya tidak juga nah itu ya gitu. Jadi tadi kembali harus inspirational gitu. Saya itu saya pengen itu ada satu titik fokus masalah apa kesesuaian bisa juga bisa tahu kalau dibuat poin anak itu poin aturan kalau sekarang poin anak kita udah naik dari segi biasa dari belum poin terus bisa mau bisa sampai yang mereka udah berubah sekali benar setuju. mau tiba-tiba di sana benar ya Pak lu bawa polisi ya gimana lu gak bisa Kelas bersama ya kolaborasi guys. izin oke belakang. Yang pertama, sebelumnya saya minta tadi ada sedikit kegurauan. Yang pertama itu saya mau tanya, sebelum masuk ke inspirasi, apakah pas nggak sih untuk masuk ke motivator dulu sebagai motivator? Kita sebagai guru, karena kalau kita tidak memberikan kata-kata mutiara lah ya, kata-kata dulu. Kalau kita memberikan tindakan inspirator kan berarti tindakan ya, maksudnya tindakan ya mencontohkan ya. Jadi kalau kita tidak memberikan bahasanya atau materinya, berarti kan kita nanti anak ini tidak bisa menangkap apa yang kita maksud. Makanya kenapa sebenarnya yang pertama memang harus berikan motivasinya dulu, baru inspirasinya. Nah, tahu kita sebagai guru motivasi dan inspirasi yang kita berikan kepada siswa itu bisa masuk atau tidaknya, ada nggak ujinya itu? Ukurnya. Ya, kalau ukurnya kita sudah memberikan apa yang harus kita berikan dan nanti apa sih ujinya? Biar kita tahu sebagai guru hasilnya. Nah itu kan kita juga harus pikiran itu kalau kita ingin merubah. Sebenarnya kalau merubah itu semua kembali lagi ke diri masing-masing ya. Tidak bisa semua itu tidak bisa dari luar. Dari luar itu berapa persen saja. Tapi yang begitu besar berpengaruh di dalam perubahan diri seseorang itu kan dari diri masing-masing. Nah itu bagaimana? Terima kasih Pak Lu. Yang pertama, memang bukan berarti di sini kan konteksnya guru sebagai inspirator, bukan hanya motivator. Berarti motivator juga iya, tapi tidak motivator aja, juga sebagai inspirator. Benar, tadi sebelum kita mencoba kan kita menjelaskan gitu. Jadi kita jelasin gitu, apa namanya mungkin dari kebiasaan baik tidak terlambat misalnya. Jadi dikasih motivasi. Kenapa sih kok harus jangan terlambat? Karena kalau misal terlambat, kamu akan kehilangan A, B, C, D. Kamu akan seperti ini. Terus mungkin nanti bisa dikasih motivasi dari tokoh-tokoh lain, misal dari Mario Teguh atau apa yang bahwa anak yang tidak disiplin, kecil yang tidak disiplin pasti besarnya juga masa depannya akan
berantakan gitu, misalnya seperti itu. Tapi selain memberikan motivasi suntikan-suntikan seperti itu, guru juga sebagai inovator inspirator, jadi kasih contoh. Karena di sini juga lebih banyak itu anak-anak itu kalau masih apa namanya masih usia anak-anak SMK itu kan pasti lebih lihatnya guru bimbing ini yuk kayak gitu. Jadi di sini bukan hanya pintar apa namanya ngasih nasihat aja, tapi juga ngasih motivasi. Terus untuk melihat apa namanya kayak tolak ukurnya itu sebenarnya kalau misal berhubungan dari sikap kayak misal kehadiran, berarti kita melihatnya dari sisi kehadiran tiap minggu. Jadi ada perkembangan gitu. Karena kalau misal kalau diukurnya hari ini terlambat terus dikasih apa namanya kayak masukan, terus dikasih contoh juga, dikasih suntikan, terus besoknya dilihat tidak terlambat, itu kurang akurat gitu. Jadi harus kita lihatnya memang kita juga harus sabar dan kita juga harus apa namanya mau ngecek perkembangannya dari tiap minggu. Tiap minggu itu apa namanya keterlambatannya itu berkurang atau tidak, apa tetap atau malah tambah karat. Kalau tambah karat jelas berarti anak itu memang bisa nggak masuk tadi motivasinya kita, inspirasinya kita juga tidak bisa masuk ke anaknya. Kalau semisal itu hubungannya sama sikap, kalau semisal hubungannya dengan diri pribadinya siswa, kalau mungkin dari wali kelas misalnya gitu, terus melihat si anak ini kok sepertinya kurang apa, terus dikasih motivasi secara personal individu, nanti secara mengukurnya dengan mengundang individu lagi. Jadi di apa namanya diwawancarai, diobservasi juga diwawancarai. Tapi wawancarai bukan hanya si anak aja, tapi juga bisa melibatkan keluarga. Apa yang kita berikan kemarin kita kasih saran itu tuh sebenarnya dilakukan sama anaknya nggak sih? Misal dari keterlambatan lagi, misal kok si A di ibu atau siapa ya kok sering banget misalnya itu dipanggil individu. Kemudian yang ditanya bukan hanya anaknya aja tapi orangnya juga dipanggil. Jadi ini untuk tolak ukurnya seperti itu. Kalau semisal tolak ukur dalam bentuk data assessment kayak itu memang belum ada. Jadi ini lebih ke kita mengobservasi sama kita mewawancarai anaknya. Pengumpulan datanya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup sih. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Semoga yang 7 jurus BK ini utamanya di guru BK jadi saya dengan Pak Zulfi bisa apa namanya memulai dengan baik. Utamanya di kolaborasi juga dari tidak hanya guru BK aja tapi juga bareng-bareng. Dan terima kasih karena apa namanya ini boleh diunjuk toh? Oh boleh.